Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam dan shalom. Perihal ini saya ingin menanggapi dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan di masa pandemi COVID-19 ini. Terjadi banyak kontroversi dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun presiden yang sudah ditetapkan pada beberapa waktu lalu terkait dengan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali. Perihal dengan PPKM ini mengandung banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jujur, saya secara pribadi merasa pemerintah punya tanggung jawab wewenang ketika mengambil sebuah keputusan dalam hal urgensi yang sedang mengguncang suatu negara. Dalam hal ini memang aturan-aturan seperti itu ya, memang kita sebagai masyarakat kita juga tidak bisa kita melawan atau menentang suatu aturan karena itu adalah suatu kebaikan yang ditetapkan oleh pemerintah demi untuk mencari solusi. Apalagi di masa pandemi seperti ini pasti pemerintah pusing, memiliki banyak terobosan yang walaupun kadang-kadang dianggap tidak sesuai dengan realita kehidupan dalam masyarakat. Terkait dengan PPKM darurat ini, di beberapa daerah memiliki banyak sekali penolakan sehingga menimbulkan aksi-aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa yang sudah terjadi di beberapa daerah. Contoh kecil di Ambon. Perihal dengan PPKM darurat ini, dalam penegakan hukum harusnya pemerintah selain mengeluarkan peraturan, pemerintah juga harus memberikan solusi kepada masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan pasti sudah dilakukan. Namun solusi seperti apa yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat ini ketika menjalani PPKM darurat seperti ini? Dalam hal penegakan Satpol PP yang terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia, kita tahu seakan-akan itu anarkis, diskriminasi terhadap masyarakat. Seharusnya solusi yang disodorkan oleh pemerintah kepada masyarakat ketika PPKM ini dilaksanakan bukan untuk menutup semua usaha-usaha yang apalagi di kalangan masyarakat UMKM. Contoh kemarin terjadi perselisihan antara Pol PP dengan pemilik warung atau rumah makan itu sendiri. Dalam hal ini kita melihat masyarakat selain tidak dengar sama pemerintah, tetapi pemerintah juga perlu adanya solusi yang baik. Memang jika rumah makan atau usaha-usaha kecil ini didisiplinkan, harusnya itu tidak perlu dengan menutup, karena dengan PPKM ini pemerintah tidak memberikan anggaran bantuan kepada masyarakat. Jadi otomatis masyarakat pasti harus mencari nafkah, dimana dengan pembayaran kuliah saat ini sekolah terus bergulir, kuliah online terus bergulir. Kuliah online walaupun kita dapat pulsa kuota dari pemerintah juga tidak sebanding dengan apa yang kita butuhkan. Setiap kali kita Vkon, kita kuliah online itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan tidak cukup saja ketika hanya program pemerintah yang memberikan kuota kuliah itu. Jadi seharusnya solusi yang disodorkan itu adalah bagaimana masyarakat ini
taat atau patuh kepada PPKM, namun mereka juga bisa menghasilkan uang. Contoh kecil saja, usaha-usaha kecil itu nggak perlu ditutup, tetapi kan banyak melalui online. Menganjurkannya seperti itu, dengan cara pendekatan seperti itu. Harusnya usaha UMKM ini mereka tetap buka, namun tidak menerima ketika misalkan contoh warung makan tidak menerima untuk makan di tempat, melainkan dibungkus. Seperti itu saja solusinya. Nggak perlu sampai Satpol PP bongkar-bongkar mengobrak-abrik warung-warung kecil itu kan kasihan sekali. Ini terkait dengan solusi dari PPKM. Sekarang kita melihat dari segi di mana banyak mahasiswa sudah menyampaikan aspirasi di beberapa daerah. Perihal ini memang saya sebagai mahasiswa juga merasa kurang tepat ketika kita sebagai mahasiswa hanya sekedar menyampaikan aspirasi namun tidak memberikan solusi kepada pemerintah. Oke, kita tahu bahwa PPKM ini sedikit tidak manusiawi bagi orang-orang yang menanggapi PPKM ini adalah sebuah tindakan diskriminasi. Tetapi perlu kita ketahui juga sebagai mahasiswa, jangan sedikit-sedikit menyampaikan aspirasi bahwa peraturan pemerintah ini adalah fatal. Kita juga harus menggali kenapa pemerintah bisa sampai mengambil kebijakan-kebijakan seperti ini. Kita juga harus paham, tidak semena-mena, tidak semerta-merta kita turun ke jalan. Kita juga harus paham, ketika kita turun di jalan itu kita melakukan kerumunan, dan itu akan memperluas jaringan COVID yang sekarang ini sedang kita tempur. Gimana COVID ini mau selesai kalau kita saja mahasiswa tidak punya kesadaran dalam hal ini? Oke, kita menyampaikan aspirasi, tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita menyodorkan solusi kepada pemerintah. Jangan kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi, tapi kita tidak tahu apa daripada titik perjuangan kawan-kawan yang saya hargai dimanapun berada. Jadi kalau bisa untuk saat ini, bagaimana biar kita bisa kuliah tatap muka, biar masyarakat bisa hidup kembali normal seperti tahun 2019 awal, ya kita semua harus berkorban. Kita harus patuh sama pemerintah dulu saat ini, karena pemerintah juga tidak mungkin membunuh rakyatnya. Vaksin tidak akan membunuh. Vaksin, kita harus divaksin karena itu adalah salah satu obat yang harus kita penuhi, karena itu adalah kekebalan tubuh kita. Karena itu akan meminimalisir penularan COVID-19 lewat vaksin-vaksin seperti ini. Ini adalah obat. Kita lihat di negara-negara lain yang sudah 80% divaksin dan sudah 80% mereka melepaskan masker. Kita Indonesia kapan? Kita dulunya kita berbicara negara sebelah yang begitu banyak korban. Sekarang kita yang sehari 50.000. Kita bisa bayangin aja. Gak perlu oke lah kita menghiraukan berita-berita yang disampaikan oleh media yang seakan-akan memprovokatif masyarakat, mendoktrin masyarakat bahwa sekarang negara dalam keadaan darurat. Kita perlu berpikir berkali-kali, ada apa di negara kita ini, dan kita harus turut berpartisipasi membantu pemerintah. Sebagai mahasiswa, masyarakat yang cerdas, kita bangun bersama untuk Indonesia bisa bangkit dan seperti dulu. Jangan kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi tapi kita tidak mematuhi aturan dari pemerintah. Kita hidup bernegara, kita harus saling berdampingan antara pemerintah dengan mahasiswa. Ketika pemerintah melakukan sedikit kesalahan, mahasiswa maju untuk
memberikan solusi lewat penyampaian aspirasi, lewat penyampaian suara, hak perwakilan daripada masyarakat. Kita memberikan solusi, bukan penyampaian aspirasi yang seakan mengunsur kepada kepentingan politik. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini yang saat ini kita sama-sama rasakan betapa sulit, kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita bersama, kita bangun kekompakan, ayo kita vaksin, kita patut kepada pemerintah, kita harus berkorban agar semua bisa terlepas dan kita bisa hidup dengan sehat seperti dulu lagi. Jadi untuk mahasiswa yang saat ini berjuang untuk menyampaikan aspirasi, silakan perjuangkan, berikan solusi kepada pemerintah agar dan solid selalu antara pemerintah dengan mahasiswa. Kita harus balance, kita harus jalan bersama. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri, mahasiswa jalan sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih banyak.